Kembali lagi di channel Valentino Jebret. Baru saja hari ini atau tepatnya waktu pas lagi jam sahur ya, ngeliat dari IG-nya Timnas Indonesia pengumuman pemain-pemain yang dipanggil, yang rencananya dipanggil dulu di Timnas Indonesia di bawah pelatih baru John Hartman untuk menghadapi FIFA Series. Yang mau gue sampaikan hari ini tentu saja berkaitan dengan pemain-pemain yang ada. Kalian pasti juga sudah baca ya, tapi ini adalah point of view gue untuk melihat pengumuman itu. Yang pertama, memang ini sudah dikonsep ya sepertinya pengumuman di IG-nya ini. Kalau lihat kan ada komentar Ibnu di situ, sahur dulu guys gitu kan. Ada yang bilang kok subuh banget nih pengumumannya. Nah gue sebenarnya nggak tahu tepatnya memang apakah gue baru lihat di explore gue atau memang pas lagi jam sahur itu. Tapi memang sekarang ini kan banyak pertandingan-pertandingan sepak bola di jam 3 menjelang sahur. Banyak acara-acara juga menjelang sahur dan banyak yang masih melek kan menjelang sahur. Jadi ini mungkin buat ucapan selamat datang ke John Hartman bahwa di sini ada dengan mayoritas muslim sedang beribadah puasa, itu malah pas lagi jam-jam 3 jam 4 pagi tuh rame yang lihat gitu ya. Terus yang kedua itu menarik karena si coach udah diajarin belajar acting sekarang ya. Kalau lihat dari pengumumannya itu dia ceritanya pakai laptop gitu kan. Kemudian menulis email atau apapun itu ke maskot ya. Gua nggak tahu deh itu maskot apa ya, tahu nggak sih? Pokoknya ada maskot lah di situ ya. Kemudian dia berputar dan kemudian baru mengumumkan nama-namanya. Jadi udah ada konsepnya nih, berarti ada sutradaranya nih untuk membuat pengumuman ini. Ada yang syutingin ya, ada yang ngedirect dan digarap semenarik seperti itu gitu. Kemudian nama-namanya mulai muncul. Kalau biasanya namanya muncul langsung list, kali ini kita harus rada-rada nunggu karena dia ngumuminnya per posisi. Ada kiper, belakang, tengah, dan depan ya. Jadi nggak bisa langsung yang satu blok seperti itu. Dan yang kerennya ya namanya tuh professional squad. Yaelah. Gua tadinya juga maksudnya gimana nih professional squad? Professional squad ternyata maksudnya nih sementara, pemanggilan sementara sebelum nanti diseleksi lagi sama coach. Sementara ini ada 41 pemain kalau saya tidak salah atau kalau saya benar di nama-nama yang diumumkan. Banyak nama-nama yang sudah diduga untuk dipanggil dan ada nama-nama yang pernah dipanggil kembali lagi setelah sekian lama. Dan gue gak tahu ya apakah ada nama-nama yang benar-benar baru yang dipanggil. Tapi kurang lebih dari 41 pemain itu kita semua sudah tahu rekam jejak track recordnya. Di luar dari pemain-pemain yang akhirnya atau belum dipanggil, apakah memang tidak bisa dipanggil atau memang belum cukup memenuhi kualifikasi dari seorang John Hartman sendiri. Dari kiper itu Emil Audero, Martin Pas, Nadeo, Cahya Supriyadi dan Hernando Ari. Ya kalau melihat dari Emil sekarang di Italia Serie A Cremonese ya. Ada juga Martin Pas di Ajax Amsterdam. Ya udah pasti dua ini menjadi pilihan dari timnas kita ya. Tinggal apakah Nadeo, Cahya atau Hernando Ari yang menemani. Kalau gua jujur gua belum tahu performa terakhir dari ketiga penjaga gawang ini baik Nadeo, Cahya maupun Hernando Ari. Kalau gua sih karena gua nggak tahu, kalau gua cap ciscus, cap cipcup gua Nadeo ya, gua Nadeo. Nggak tahu kalau kalian. Atau mungkin ada nama yang menurut kalian harusnya masuk belum masuk di kiper? Boleh kalian tulis di kolom komen ya. Teja Pakubumi. Teja main di mana? Persib. Persib. Masih tim inti. Oh masih tim inti tuh, ada masukan Teja kenapa nggak ada gitu. Kenapa tuh Teja nggak ada tuh? Malah ada Nadeo, Cahya dan juga Hernando Ari. Terus juga di pemain belakang Jait Zes, Kevin Dix, Dean James, Alkan Bagot, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Doni Tripamungkas, Rizky Rido, Sandy Walsh, Fajar Faturrahman, Ferrari, Yance Sayuri. Ini menarik ya, bukannya Nathan Chuaon nih gelandang ya. Calvin Verdong mungkin yang bisa ditaruh di belakang selain juga gelandang ya. Ya yang jelas ini nama-nama yang kalian sudah pasti hafal. Tapi yang menarik dan lagi banyak diomongin adalah Elkan Bagot
sekarang kembali dipanggil. Ya kita lihat aja apakah dia akan datang. Dan jika datang ya kita berharap dia mampu memberikan penampilan yang terbaik. Tapi karena ini FIFA Series dan pertandingan perdananya ini langsung untuk John Hartman ini FIFA Series yang memang bisa dibilang bukan sekedar persahabatan. Jadi kayaknya nggak bisa sebebas kalau ini partai persahabatan untuk memainkan pemainnya gitu. Jadi kalau menurut gua kalau pakai 3 pun di situ ada Jay Itzes, di situ ada Justin Hubner, di situ ada Rizky Ridho kalau menurut gua yang susah untuk digantikan oleh siapapun dulu menurut gua, dengan Kevin Dix dan juga Calvin Verdong yang ada di kanan kiri. Kalau bicara pemain yang ada di belakang, lagi-lagi menurut gua ya. Dan kalau lihat daripada sebelah kiri ini menarik nih karena di sana ada juga Donny Tripamungkas ya, dan Dean James juga bisa bermain di situ. Ini menarik untuk nanti bagaimana John Hartman menentukan pilihannya. Tapi yang jelas berarti si Pratama nggak ada ya, Pratama Arahan namanya ya. Pratama Arahan nggak ada, sama Asnawi nggak ada juga nih. Asnawi nggak ada juga. Yang ada adalah Yance, bukan si satu lagi siapa Sayuri? Yakob ada. Yance Yakob ada. Dan di kanan berarti ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh, ada Fajar Faturrahman, Sayuri juga bisa di sana. Ini menarik nih. Nanti pilihannya jatuh ke siapa. Dan kalau yang tadi gue bilang itu tadi pilihan menurut keyakinan saya. Jadi kalau teman-teman juga punya pilihan silakan tulis di kolom komen. Gelandang Joey Pelupesi, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Jordi Amat mau belakang ya. Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Tim Gapens nih yang mana ya? Debut. Oh, ada yang debut nih. Tim Gapens ini dari mana? Ini juga pemain keturunan. Oke. Menarik nih nanti apakah dia akan masuk ke squad yang akan dimainkan apa enggak. Arkan Fikri, Ezra Walian, Victor Detan. Nah ini yang rame dan banyak di sosmed juga adalah kembalinya Ezra Walian. Ezra Walian sebenarnya si striker ya. Sebenarnya striker. Nanti kita bahas Ezra Walian, tapi di sini berarti cukup compact walaupun nggak ada Tom Haye. Tom Haye nggak ada, tapi nama-nama ini cukup rame untuk menentukan siapa yang akan menjadi squad yang dibawa nanti oleh John Hartman. Kalau gua ya Ricky Kambuaya mesti ada ya. Menurut gue Joey Pelupesi. Di situ juga masih ada Witan Sulaiman dan Egy nih harus bekerja keras kayaknya. Tim Gapers gue belum pernah lihat. Eliano juga harus lebih kelihatan lagi. Jadi Ivar Jenner oke lah, Ivar Jenner, Pelupesi, Ricky Kambuaya. Karena tadi udah ada Verdong sama Kevin Dix kalau pilihan gua ya. Bagaimana dengan yang lain? Nanti menarik untuk kita tunggu juga, tapi itu menurut gua. Egy sama Witan kenapa lo nggak iyain Len? Ya menurut gua boleh kalau mereka bisa balik lagi ke prime mereka, ke OP mereka. Karena gua tahu betul mereka dari kecil ya. Ini kan gue yang kasih nama ini. Baby Shark gue yang kasih nama, Kellogg 9 gue yang kasih nama. Kalau mereka bisa kembali lagi penampilan seperti itu, mereka layak untuk ditampilkan. Oh iya, Marcelino nggak ada juga ya? Marcelino nggak ada juga, padahal ya ini ya dululah putra-putra kebanggaan kita itu. Marcelino, Egy, Witan, Asnawi, Pratama Arhan ya. Oh cedera Marcelino cedera guys. Marcelinonya cedera. Tom Haye kan lagi dihukum ya, kena sanksi. Penyerangnya Emiliano Jonathan, Sogo cedera kemarin. Ole Romani, ya inilah udah pasti utama menurut gua. Ragnar Mangun kalau dia fit juga menurut gua bagus untuk di depan. Ada Beckham Putra, Moro Zilstra, Sananta, Yakob Sayuri, Adrian Wibowo, ini yang Amerika ya.
Hoki Caraka, Jens Raven dan Stefano Lillipali sama tadi Ezra Walian. Nah ini seru juga nih karena kanannya berarti bisa Beckham, bisa Yakob Sayuri ya. Terus ya depannya Ole bakalan ada Ezra juga, tapi Ezra sekarang suka ada di belakang striker, ada Sananta. Hoki Caraka, ada terus Hoki ya. Jens Raven kayaknya kurang ya, atau udah bagus lagi, gue belum lihat juga. Stefano Lillipali bisa dari kiri juga kayak Orat Mangun. Sama ini Rafael Strijk, kenapa Rafael Strijk nggak dipanggil? Rafael Strijk nggak dipanggil guys, ya karena mungkin kurang maksimal juga di Dewa ya. Ya, kalau gua di antara pilihan yang sulit ini, kalau semuanya fit ya, gua lebih ke Ole, kemudian Beckham sama Orat Mangun atau Yakob Sayuri. Nah lo, bingung gak lo? Nah ini posisi yang harus dicariin juga sebenarnya buat Ezra Walian nih, karena dia udah sering di belakang nomor 9 juga. Tapi anyway, welcome back Ezra Walian. Gua nggak tahu sih kalau dia selama ini udah main di Persib terus masih berharap atau tidak dipanggil timnas lagi, karena dia termasuk pionir generasi setelah yang dulu untuk pemain keturunan main di timnas Indonesia. Tapi waktu itu akhirnya dia sempat cedera, menurun dari luar negeri, dia main di Persib, dia ke Persik. Nah gua nggak tahu apakah ini sesuatu yang memang dia tunggu-tunggu ataukah memang dia juga kaget karena namanya dipanggil lagi. Tapi berarti ini adalah second chance, kesempatan lagi untuk Ezra Walian bisa membuktikan juga bahwa dia sekarang level usianya udah gak terlalu muda lagi, tapi bisakah dia memberikan kemampuan terbaiknya dari dirinya. Karena kalau teman-teman dulu belum ngikutin, Ezra ini adalah angkatannya si De Jong yang ada di Barcelona. Dia bener-bener satu tim di U15 sampai U17. Dan ada beberapa teman-temannya lagi yang sekarang udah jadi pemain-pemain top. Pemain belakang itu adalah De Ligt, Van de Beek, terus yang sempat ada meninggal ya, pemain Ajax. Jadi ini sebenarnya adalah pemain dulu yang hampir jadi calon masa depan nomor 9-nya Belanda. Bahkan waktu itu dia top scorer di sana, memilih untuk main di Indonesia. Dan sayangnya kemudian ada stagnasi dari karir ya. Sekarang mudah-mudahan dia dipanggil lagi bisa gacor, tapi kita akan lihat dulu apakah dia bisa masuk nggak ke fix squadnya, karena ini masih professional squad. Jadi itu gambaran dari gua ya, kira-kira dengan apa yang dipanggil kemarin. Nah, apakah 3-4-3, apakah 4 back? Ya ini menarik untuk kita tunggu aja bagaimana John Hartman. Apakah dia inisiatif serangan, apakah dia serangan balik? Kalau menurut gua lawannya ini kan nggak terlalu bagus ya. Jadi ya di sinilah harus menguasai bola, harus inisiatif serangan, harus bisa cetak gol banyak tanpa kebobolan. Ya menurut gua di sini ini harus bisa ditunjukkan. Itu kurang lebih update terbaru dari gue tentang pemain-pemain yang dipanggil untuk professional squad bagi timnas Indonesia. Sekali lagi gambaran dari gue tadi, gue lebih ke sekarang ya Emil Audero dulu, terus kemudian J.I.Z, Hubner, Rido, Kevin Dix, Verdong, Pelupesi, Kambuaya, Ivar Jenner, Ole, Beckham, dan Orat Mangun. Itu 11 pemain yang menurut gua pilihan gua saat ini. Tapi itu menurut keyakinan saya. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada yang berbeda? Silahkan tulis di kolom komen. Oke, itu aja dari gua dulu. Nanti kita balik lagi di episode berikutnya di channel Valentino Jebret. Saudaraan sama JMTV. Bukan saudaraan malah ya, satu ruangan ya, sama yang lain-lain juga. Oke, sampai ketemu.